Oke, pemirsa, kita akan lihat sama-sama hot news yang pertama di mana Menlu RI respons penanganan Maduro. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono merespons dinamika yang melibatkan Amerika Serikat dan Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan sang istri dalam sebuah operasi militer pada Sabtu dini hari waktu setempat 3 Januari 2025. Ya, melalui akun Instagram @sugiono_56, pemerintah Indonesia menyatakan terus mencermati secara saksama terkait dengan perkembangan yang terjadi di Venezuela. Menteri Luar Negeri menegaskan Indonesia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas setiap tindakan yang melibatkan penggunaan atau ancaman kekuatan. Langkah tersebut dinilai berisiko menciptakan presiden berbahaya dalam hubungan internasional. Selain itu, tindakan semacam ini juga dapat mengganggu stabilitas dan juga perdamaian kawasan, serta melemahkan prinsip kedaulatan dan diplomasi antar negara. Kemlu RI menegaskan penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela, yakni dalam menjalankan kedaulatan mereka, termasuk menentukan sendiri arah masa depan bangsa mereka tanpa tekanan pihak luar. Lebih lanjut, Indonesia menyerukan kepada semua pihak agar mengedepankan dialog dan menahan diri. Pemerintah juga meminta seluruh pihak mematuhi hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, hukum humaniter internasional harus dijunjung tinggi, terutama terkait dengan perlindungan terhadap warga sipil. Keselamatan dan kondisi warga sipil ditegaskan harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap situasi konflik internasional. Ya, kita ke informasi hot news yang kedua. Korea Utara mengirim sinyal keras ke kawasan dan dunia internasional dengan menguji coba rudal hipersonik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Uji coba ini dilakukan saat Pyongyang menegaskan pentingnya penguatan daya tangkal militernya, termasuk kekuatan nuklir di tengah dinamika keamanan internasional yang kian tidak menentu. Media pemerintah Korea Utara Korean Central News Agency atau KCNA pada Senin 5 Januari 2026 melaporkan bahwa Korea Utara telah menembakkan rudal hipersonik untuk menguji kemampuan operasional militernya dalam konteks pencegahan perang. Uji coba tersebut disaksikan langsung oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan menurut KCNA, Kim Jong-un ini menilai bahwa pengembangan dan pengujian sistem persenjataan tersebut sebagai langkah strategis yang krusial. Kim menyebut langkah ini sebagai strategi yang sangat penting untuk mempertahankan atau memperluas daya tangkal nuklir yang andal. Pernyataan tersebut tentu saja merujuk pada krisis geopolitik terkini serta berbagai keadaan internasional. Dan sementara itu, militer Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Korea Utara telah meluncurkan rudal balistik ke arah laut ke sebelah timurnya. Dan peluncuran terjadi pada hari yang sama ketika Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memulai kunjungan kenegaraan ke China. Uji coba rudal ini juga berlangsung tidak lama setelah Korea Utara mengecam serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela. Dalam pernyataan pada Minggu, Pyongyang menilai serangan AS tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Venezuela. Kita akan ke hot news yang ketiga, jet tempur bombardir wilayah Arab. Ya, pemirsa, jet tempur Inggris dan Perancis melancarkan operasi militer bersama di Suriah pada Sabtu malam dengan menargetkan lokasi yang diduga menjadi gudang senjata bawah tanah kelompok negara Islam atau ISIS. Kementerian Pertahanan Inggris menjelaskan operasi tersebut didasarkan pada analisis intelijen yang mengidentifikasi sebuah fasilitas bawah tanah di kawasan pegunungan utara Palmyra. Lokasi itu diyakini sebelumnya digunakan ISIS untuk menyimpan senjata dan bahan peledak. Sejak kekalahan teritorial ISIS pada 2019, pesawat-pesawat barat terus melakukan patroli untuk memastikan kelompok tersebut tidak kembali memperkuat jaringan militernya. Dalam pernyataan Kementerian Pertahanan Inggris, mereka menyebut pesawat tempur menggunakan bom pemandu Paveway 4 untuk menargetkan sejumlah terowongan akses menuju fasilitas tersebut. Meski penilaian rinci masih berlangsung, indikasi awal menunjukkan sasaran berhasil dihantam. Seluruh pesawat yang melibatkan dalam operasi itu juga dilaporkan kembali dengan selamat ke pangkalan masing-masing setelah misi selesai. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan operasi bersama ini mencerminkan komitmen London untuk bekerja erat dengan para sekutunya dalam menghadapi ancaman ekstremisme. Healey menegaskan bahwa tindakan ini menunjukkan kepemimpinan Inggris untuk tekad dan berdiri bahu-membahu dengan sekutu guna memberantas potensi kebangkitan Daesh serta
ideologi mereka yang memang berbahaya dan penuh kekerasan di Timur Tengah. Kementerian Pertahanan Inggris juga mengungkapkan dalam operasi tersebut, pihaknya mengerahkan jet tempur Typhoon FGR-4 yang didukung pesawat pengisi bahan bakar Voyager. Kita ke hot news yang terakhir. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyampaikan permohonan kepada publik Amerika 2 malam sebelum ia ditangkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pada malam tahun baru, Maduro berkeliling ibu kota negaranya menggunakan mobil sambil menyampaikan pesan damai. Maduro mengatakan bahwa Amerika harus tahu bahwa Venezuela adalah negara yang damai dan memiliki pemerintah yang ramah. Ia menegaskan pesan yang disampaikannya sangat jelas, yakni tidak ada perang dan memilih perdamaian. Pernyataan tersebut dikutip dari The New York Times, Minggu 4 Januari 2026. Pernyataan itu mencerminkan upaya Maduro dalam beberapa bulan terakhir untuk menampilkan diri sebagai presiden yang cinta damai. Dalam berbagai demonstrasi di Venezuela, ia menyanyikan lagu Imagine karya John Lennon, menari mengikuti irama tekno serta menyuarakan slogan perdamaian. Meski kerap bersikap menantang dengan menyebut Venezuela siap melawan kekuatan imperialis, Maduro mengatakan bahwa dirinya menginginkan kesepakatan ketika militer Amerika Serikat mengincarnya. Maduro menyatakan siap melakukan pembicaraan serius terkait perjanjian anti narkoba. Ia juga membuka peluang investasi Amerika Serikat termasuk di sektor minyak seperti kerjasama dengan Chevron. Sementara itu Presiden Donald Trump berulang kali menyebut Maduro sebagai pemimpin kartel. Pada Sabtu 3 Januari, Jaksa Federal Amerika Serikat mendakwa Maduro dan istrinya Flores dengan terorisme, narkoba, dan konspirasi impor kokain. Maduro menolak tuduhan tersebut dan menegaskan pemerintahannya telah memerangi kartel narkoba dari Kolombia. Menjelang 2026, Maduro sebelumnya menyebut tahun tersebut sebagai tahun tantangan besar dan berjanji terus memperkuat Venezuela sebagai negara yang damai. Invencibles, indestructibles, defendida por este pueblo guerrero